warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fani Apriani, NIM 055989329, program studi Teknologi Pendidikan. Saya akan membuat tugas jaringan komputer tentang simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Soal pertama adalah buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian, hubungkan koneksi ke 4 komputer hingga bisa melakukan ping. Yang pertama kita ambil gambar komputer. Kita buat letakkan di sini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan kita klik switch. Sebelum menghubungkan kabel, kita ganti nama dulu. PC 1 kita ganti jadi 11.1. Yang ke PC kedua 11.2. PC yang ketiga 11.3. PC yang keempat 11.4. Kita pasangkan kabel. Kemudian kita buka PC 1, masuk ke config, paste ethernet, klikkan IP address-nya 192.168.11.1. Kemudian PC 2, masuk config, pas ethernet, kita ketikkan lagi IP address-nya 192.168.11.2. Kemudian komputer yang ketiga, PC ketiga, config, pas ethernet, IP address 192.168.11.3. Kemudian PC 4, config, pas ethernet, IP address 192.168.11.4. Selanjutnya kita akan memasukkan ping. Pilih menu, desktop, command prompt, kita ketikkan ping 192.168.11.1. PC 1 berhasil. Kemudian PC kedua, klik desktop, kemudian command prompt, ketikkan ping 192.168.11.2. Enter. Berhasil. Kemudian PC ketiga, desktop, command prompt, ketikkan lagi ping, kita ketik lagi 192.168.11.3. Enter. PC ketiga berhasil. Kemudian PC keempat, desktop, command prompt,
tekan ping 192.168.11.4. PC keempat berhasil. Jadi, untuk tugas poin pertama selesai. Kemudian tugas nomor 2, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita klik server. Kita klik di sini. Kemudian kita kasih kabel. Setelah selesai, kita rubah dulu servernya. Kita masukkan servernya HTTP 11.5. HTTP server HTTP 11.5. Selanjutnya hubungkan kabel sudah ke menu config. Kemudian kita ke menu config, pasternet, klikkan ID addressnya 192.168.11.5. Oke. Setelah itu masuk ke PC pertama, ke menu desktop, ke web browser, masukkan addressnya 192.168.11.5. Berhasil. Selanjutnya PC kedua, masuk ke desktop, web browser, kita ketikkan lagi ID addressnya 192.168.11.5. PC kedua berhasil. Kemudian kita buka lagi PC ketiga, masuk ke desktop, web browser, ketikkan URL-nya 192.168.11.5. Berhasil. Selanjutnya ke PC 4. Ke PC 4, masukkan URL-nya 192.168.11.5. PC 4 juga berhasil. Soal kedua, tugas kedua, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer, sudah berhasil. Kemudian poin ketiga, pertanyaannya, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Di sini sudah ada 4 komputer dan satu server HTTP. Tinggal kita masukkan satu buah server untuk DNS. Kita masukkan di sini. Kita ganti nama dulu menjadi server DNS. Kita sambungkan kabel. Setelah itu kita masuk ke setting.
kemudian menu config, masuk ke fast Ethernet, ketikkan di IP address-nya 192.168.1.6. Oke. Kemudian ke menu service, DNS-nya kita on-kan. Mana DNS? Nah, ini di on. Dan kita kasih nama di sini fani.com. Dan masukkan alamat address yang tadi. Selanjutnya klik add. Nah, setelah selesai, kita masuk ke PC pertama. Kita ke menu config, kemudian pilih setting, ketikkan di sini DNS servernya 192.168.11.6. Kemudian PC kedua, masuk config, setting, DNS-nya kita ketikkan lagi 192.168.11.6. Oke. Kemudian PC ketiga sama, kita ketikkan config, setting, ketikkan di DNS 192.168.11.6. Komputer yang keempat, ketikkan setting di DNS server 192.168.11.6. Setelah selesai, kita kembali lagi ke PC 1. Hubungkan, pilih menu desktop, kemudian web browser, ketikkan fani.com. Ya. PC 1 berhasil. Kemudian kita masuk lagi ke PC kedua, masuk ke desktop, masuk ke web browser, URL kita ketik lagi fani.com. PC kedua berhasil. Kemudian PC 3 kita masuk lagi ke desktop, pilih web browser, kemudian ketik di URL fani.com. Yang ketiga berhasil, PC ketiga berhasil. Kemudian PC keempat, pilih desktop, web browser, ketikkan di URL-nya fani.com. Berhasil. Tugas ketiga berhasil. Kemudian soal selanjutnya nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Lakukan perintah berikut. Poin pertama adalah ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Poin 2, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Poin ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Poin keempat adalah buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Langkah pertama, kita buat gambar seperti di tugas. Di sini kita buat 2 PC komputer. Kita letakkan di sini. Kemudian di sini 3 buah server.
kita letakkan di sini, kemudian di sini, dan di sini. Dua buah switch. Di sini dan di sini. Kemudian satu buah router. Kita letakkan di sini. Bagian untuk server bagian atas kita beri nama ilkom.com. Kita beri nama server ilkom.com. Kemudian server yang kedua kita beri nama pendilkom.com. Dan server yang ketiga kita beri nama DNS server. Setelah itu kita beri kabel. Kita sambungkan kabel dari sini, kemudian dari switch ke server pendilkom, dari switch ke router, dari router ke switch, dari switch ke PC 0, kemudian dari switch ke server ilkom.com, kemudian dari switch ke server DNS. Kemudian PC bagian atas kita masuk ke config, masuk ke pas Ethernet, kemudian kita ketik ID address 192.168.20.1. Kemudian yang server ilkom kita masuk ke config, sama pilih pas Ethernet, kemudian klik ID address, ketikkan 192.168.22. Server DNS kita masuk ke config, kemudian klik paste Ethernet, ketikkan ID address 192.168.20.3. Kemudian PC bagian bawah masuk ke config, kemudian pas Ethernet, ID address-nya kita masukkan 192.168.10.1. Kemudian server pendilkom, masuk ke config, pas Ethernet, kita masukkan alamat ID address-nya 192.168.10.2. Kemudian kita setting router, kita pilih
config, kemudian gigabit Ethernet 0/0/0. Kita masukkan ID address 192.168.20.4. Kemudian kita statusnya kita on kan. Setelah itu kita masuk lagi ke gigabit Ethernet yang 0/0/1. Kita masukkan kembali ID address-nya 192.168.10.3. Klik on. Selanjutnya kita klik status. Klik network. Kita ketikkan alamat ID address-nya 192.168.10.0. Mask-nya kita ketikkan 255.255.255.0. Next hop kita ketikkan 192.168.20.0. Kita klik add. Kemudian kita klik RIP. Pilih network. Kita ketikkan alamat ID address-nya 192.168.10.0. Kemudian add. Kemudian kita tambah, ketik lagi 192.168.20.0. Add. Kita silang. Kemudian kita pilih DNS server. Kita cari service, klik DNS, kita on kan. Kemudian ketikkan nama ilkom.com. Kemudian ketikkan alamat address 192.168.20.2. Kita klik add. Kemudian kita masukkan kembali nama pendilcom.com. Pendilcom. Pendilcom.com. Kita klik alamat address-nya 192.168.10.2. Kita klik add. Kemudian selesai. Selanjutnya pilih PC 0. Kita klik. Kita setting. Kemudian kita klik default gateway. Kita ketikkan ID address 192.168.20.4. Terus kemudian kita isi DNS servernya 192.168.20.3. Oke. Selanjutnya kita pilih server ilkom.com. Masuk ke setting. Default gateway-nya kita isi 192.168.20.4. DNS servernya 192.168.20.3. Oke. Kemudian PC 1. Masuk ke setting. Ketikkan default gateway-nya 192.168.10.3. Kemudian ketik DNS servernya 192.168.20.3. Oke, yang terakhir kita masukkan server Pendilcom. Setting get the default gateway-nya kita isi 192.168.10.3.
10.3. Kita klik DNS servernya 192.168.23. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 PC 1 harus terhubung. Nah, kita klik PC 0, command prompt ping 192.168.21. Berhasil. Kemudian poin kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita klik PC 1, pilih desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan ping 192.168.10.1. Berhasil. Kemudian poin ketiga, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. Kita buka PC 1. Kita masuk ke web browser. Ketikkan URL-nya ilkom.com. Demikian tugas 3 dari jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.